Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Paman akan coba menjelaskan tentang pengukuran. Materi ini sesuai dengan materi kelas 3 pada buku tema ketiga. Nah, dalam pelajaran pengukuran ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada pengukuran panjang, pengukuran berat, kemudian ada pengukuran waktu. Nah, pada video pembelajaran yang pertama ini kita akan lebih fokus pada materi pengukuran panjang. Apakah itu pengukuran? Nah, tentunya adik-adik pernah melakukan di rumah kegiatan mengukur panjang meja, mengukur panjang buku, menimbang berat buah, dan lain sebagainya. Nah, pengukuran adalah kegiatan mengukur atau memberi nilai ukuran pada suatu benda. Dari kegiatan mengukur ini kita akan menilai atau memberikan angka, memberikan nilai pada suatu benda yang akan kita ukur, panjangnya, beratnya, atau lamanya suatu kegiatan. Nah, misalnya ini ada adik-adik kita yang sedang mengukur panjang meja, berapa sentimeter atau berapa meter panjang mejanya. Atau gambar yang berikutnya, ini ada yang sedang mengukur berat badan. Itu namanya timbangan berat badan. Berapa berat badan kita? Berapa berat badan kalian? Nah, bisa juga mengukur lamanya waktu. Misalnya lomba lari, berapa lama waktunya, atau berapa lama waktu belajar di rumah, atau berapa lama waktu yang kita gunakan untuk membuat sesuatu. Mengukur itu harus menggunakan alat. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur biasanya disebut dengan alat ukur. Nah, apa saja alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang? Nah, berikut ada gambar. Di sini ada penggaris. Penggaris itu bisa digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil, seperti buku, kertas, dan lain sebagainya. Nah, kalian biasanya ketika belajar di sekolah, di kelas, alat ukur yang digunakan untuk kegiatan belajar kalian bisa menggunakan penggaris. Selain untuk mengukur, juga penggaris bisa digunakan untuk membentuk atau membuat garis agar garisnya lurus. Berikutnya ada meteran saku. Nah, meteran saku ini dikatakan meteran saku karena bentuknya kecil dan bisa disimpan di dalam saku celana atau saku baju. Nah, meteran saku ini biasanya panjangnya sekitar 5 meter, digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih panjang. Nah, seperti apa? Seperti kayu, meja, lemari, dan lain sebagainya yang tidak bisa diukur menggunakan penggaris. Karena penggaris panjangnya biasanya rata-rata hanya 30 cm saja. Berikutnya adalah meteran kain. Ini meteran kain disebut meteran kain karena bahan pembuatannya dari kain. Bisa dilipat, tidak kaku seperti meteran saku. Nah, meteran kain biasanya digunakan oleh para penjahit atau desainer. Untuk apa? Untuk mengukur badan seperti lingkar kepala, lingkar pundak, tinggi badan, dan lain sebagainya yang nantinya akan digunakan untuk bahan mengukur kain yang akan dibuat untuk pakaian. Nah, selanjutnya ada meteran roll. Nah, ini meteran roll hampir sama dengan meteran kain, tapi ini lebih panjang. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur tanah yang lebih luas atau yang lebih panjang. Dalam alat ukur itu pasti ada angka-angkanya. Nah, mengapa dalam alat ukur harus ada angkanya? Karena kegiatan kita adalah mengukur. Mengukur itu adalah menentukan nilai. Berapa panjang, berapa berat, atau berapa lama. Angka-angka yang terdapat dalam alat ukur disebut satuan ukur. Karena kita fokus pada materi pengukuran panjang, maka pada kesempatan kali ini Paman akan coba menjelaskan satuan ukur panjang. Nah, satuan ukur terpendek dalam satuan panjang adalah milimeter atau disingkat dengan mm. Nah, seperti tampak pada penggaris ini. Di sini ada tulisan mm yang artinya milimeter. Jarak 1 mm itu adalah jarak yang ditunjukkan oleh setiap garis kecil yang ada pada penggaris. Ini menunjukkan 1 mm.
Nah, ini mm singkatan dari milimeter, jaraknya hanya satu jarak kecil saja. Ya. Dalam satu jarak yang lebih besar dari milimeter itu ada namanya sentimeter. Coba kalian hitung itu ada berapa jarak dari 0 sampai ke angka 1. Betul, jaraknya ada 10 jarak. Jadi satuan berikutnya adalah sentimeter yang menunjukkan 10 mm. Jadi sentimeter ini adalah 10 mm. Jaraknya disebut dengan 1 cm. Nah, kemudian yang lebih panjang lagi ada disebut dengan desimeter. Desimeter ini adalah panjangnya 10 dari panjang sentimeter. Coba perhatikan panah merah ini. Dari angka 0 sampai ke angka 10. Tadi kan dari 0 sampai ke angka 1 disebut 1 cm. Sekarang dari 0 sampai ke angka 10. 10 jarak centimeter disebut dengan jarak desimeter. Nah, nanti akan ada satuan panjang yang lainnya yang lebih panjang dari desimeter. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang konversi satuan panjang, kita akan mengukur dulu benda-benda yang ada di dalam kelas berikut ini. Berapakah panjang pensil? Kalian perhatikan ujung pensil yang runcing ada di angka 0 dan ujung pensil yang tidak runcing ada di angka 13. Jadi artinya adalah panjang pensil 13 cm. Yang kedua, ada lidi dari angka 0 sampai ke angka 7. Itu artinya panjang lidi ini adalah 7 cm. Contoh yang ketiga, ini ada kotak dari angka 0 sampai ke angka 3. Itu artinya kotak tersebut memiliki panjang 3 cm. Nah, semua benda-benda ini diukur menggunakan alat ukur yang disebut dengan penggaris, yang sering kita gunakan di dalam kelas untuk membantu kegiatan belajar. Satuan panjang dibagi menjadi dua. Ada satuan tidak baku, ada satuan baku. Nah, satuan baku ini terdiri dari ada ukuran depak, ukuran hasta, ukuran jengkal, dan ukuran langkah. Tapi semua ini jarang digunakan karena setiap orang itu mempunyai ukuran yang berbeda. Panjang langkah Pak Usman tidak akan sama dengan panjang langkahnya kalian. Pasti ukuran langkah kalian lebih kecil. Satuan panjang berikutnya adalah satuan baku. Dikatakan satuan baku karena panjang satuannya tetap atau sama. Jadi penggaris satu dengan penggaris yang lainnya itu ukurannya sama. Tidak seperti yang satuan tidak baku yang tadi. Jengkal satu dengan jengkal yang lainnya itu berbeda. Nah, satuan baku yang Paman kenalkan ini dimulai dari satuan kilometer, singkatannya km, satuan hektometer, singkatannya hm, satuan dekameter, singkatannya dam, satuan meter, singkatannya m, satuan desimeter, singkatannya dm, sentimeter, cm, dan terakhir milimeter, mm. Ingat, milimeter ini adalah satuan terkecil, maka posisinya dia ada paling bawah. Kenapa dibuatkan tangga seperti ini? Ini menunjukkan semakin bawah nilainya semakin kecil, semakin ke atas nilainya semakin besar. Nah, perbandingannya adalah 1/10. Jadi semakin turun itu akan dikali dengan 10. Nah, semakin naik itu akan dibagi dengan 10. Nah, ini. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, perhatikan contoh berikut. Perubahannya adalah misalkan di sini ada 3 meter. Ukurannya 3 meter. Ketika mau dirubah ke dalam sentimeter, maka berapa sentimeter? Nah, kita lihat jarak tangganya dari meter ke sentimeter turun 2 kali. Nah, hitung berapa langkah dari meter ke sentimeter. Kita hitung ya. Nah, 1, 2. Dari meter ke sentimeter itu turun 2 langkah. Maka 3 meter sama dengan 3 dikali 10 dikali 10 sama dengan 300. Nah, ini 3-nya dikali 10-nya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena turunnya 2 langkah. Maka 3 meter ini dikali 10 dikali 10 hasilnya 300 cm. Nah, jadi 3 meter sama dengan 300 cm.
Contoh berikutnya misalnya di sini ada 600 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, berapa perbandingan jarak dari 600 meter menjadi meter? Kita lihat. Kita lihat di tangganya meter ada di atasnya sentimeter. Artinya dari sentimeter itu harus naik sehingga nyampe di urutan tangga meter. Nah, berapa kali naiknya? Kita sama-sama hitung. Hitung berapa langkah dari sentimeter ke meter. 1, 2. Betul, ada 2 langkah. Itu artinya karena naik 2 langkah maka 600 cm sama dengan 600 dibagi 10 dibagi lagi 10 hasilnya 6 meter. Jadi karena naiknya 2 kali maka dibaginya juga 2 kali. Dibagi kelipatan 10-nya 2 kali. Jadi hasilnya adalah 6 meter. 6 cm sama dengan 6 meter. Nah, sudah paham sampai di sini? Kelihatannya rumit ya, karena kelas 3 belum belajar tentang perkalian 10. Nah, nanti Coach menjelaskan trik atau cara tercepat untuk menghitung agar penghitungannya lebih mudah. Sekarang Paman akan kasih trik atau cara cepat mengkonversi atau merubah satuan ukur panjang. Nah, misalnya di sini ada contoh 800 cm akan kita rubah ke dalam bentuk meter. Berapa sih 800 cm dirubah ke dalam meter? Nah, caranya sama seperti tadi. Pertama, kalian gambarkan dulu urutan tangganya. Ini ada urutan tangganya, nanti kalian gambarkan. Kemudian hitung berapa langkah dari sentimeter ke meter, sama seperti yang tadi kita lakukan. Nah, yang jadi catatan penting adalah langkahnya naik atau turun. Nah, ternyata dari sentimeter ke meter ini naik. Nah, karena naik 2 langkah maka 800 cm sama dengan, nah ingat naiknya 2 langkah, ketika proses 1 kali naik nolnya dicoret 1. Nah, jadi ketika naiknya 2 kali atau 2 langkah maka nolnya dicoret 2. Nah, sehingga yang tersisa adalah angka 8-nya saja. Ini dapat kita simpulkan bahwa 800 cm sama dengan 8 meter karena nolnya sudah kita coret dua-duanya. Gitu ya, ini lebih mudah dibanding cara yang tadi kalian harus membaginya sebanyak 2 kali. Itu akan merepotkan. Nah, jadi 800 cm sama dengan 8 meter. Cukup sederhana ya. Trik berikutnya. Contoh perubahannya adalah 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, sekarang 5 meter dirubah ke dalam bentuk sentimeter. Pertama harus kalian lakukan adalah menggambarkan urutan tangganya. Hitung berapa langkah dari meter ke sentimeter. Ini ada urutan tangganya sama seperti tadi, kita hitung dari meter ke sentimeter. Ya, jadi kita lihat ya, dari meter ke sentimeter itu turun sebanyak 2 kali. Perhatikan dari meter ke sentimeter itu turun sebanyak 2 kali. Nah, karena turun 2 langkah maka setiap kali turun itu bilangan angka pokoknya ditambah dengan 01. Nah, Paman kasih tanda warna merah. 1 turun dikasih 01, kemudian turun berikutnya dikasih lagi 01 berikutnya. Jadi karena turunnya 2 langkah maka kita simpulkan 5 meter sama dengan 500 cm. Ya, jadi kalau turun hanya ditambah nolnya saja sebanyak jumlah langkah turunnya. Itu ya. Nah, 500 jadi 5 meter sama dengan 500 cm. Cukup mudah bukan trik ini? Nah, jadi kalau naik tadi diambil nolnya, kemudian kalau turun ditambah nol. Hanya mengurangi dan menambahkan nol saja. Cukup jelas? Nah, kalau cukup jelas, video pembelajaran kali ini buat mencukupkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya tentang pengukuran berat. Tetap semangat belajarnya ya. Pantengin terus channelnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.